Pernahkah kamu duduk untuk berdoa, tetapi tanpa sadar pikiran kamu mulai melayang kemana-mana? Kamu awalnya sangat bersemangat ingin berbicara dengan Tuhan, menutup mata, melipat tangan, tetapi tak lama kemudian, pikiran kamu malah dipenuhi dengan daftar tugas, rencana makan siang, atau apa yang harus dilakukan setelahnya. Atau mungkin, pada awalnya kamu sangat bersemangat untuk berdoa, tetapi setelah beberapa hari, doa mulai terasa seperti tugas yang berat. Jika situasi ini terdengar familiar, jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama. Hari ini, kita akan membahas mengapa doa yang seharusnya menjadi bagian yang alami dalam kehidupan seorang Kristen sering kali terasa begitu sulit. Dalam video ini, kita akan membahas 6 hambatan umum dalam kehidupan doa, membantu kamu menemukan apa yang menghalangi doa kamu dan bagaimana cara mengatasinya. Mari kita memulainya. Yang pertama, terlalu sibuk untuk berdoa. Apakah kamu sering berkata kepada diri sendiri, "Nanti saja, kalau saya ada waktu luang, saya akan berdoa." Saya dulu juga sering berpikir begitu. Dalam hati saya selalu berkata, "Tuhan, izinkan saya menyelesaikan semua pekerjaan ini dulu, lalu saya akan datang kepadamu." Tapi kenyataannya, hari-hari saya selalu penuh dengan email, pekerjaan, rapat, dan berbagai kesibukan lainnya. Ketika akhirnya ada waktu luang, saya sudah terlalu lelah untuk berdoa. Inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Kita tidak akan pernah memiliki waktu luang yang lebih banyak. Selalu ada hal baru yang muncul. Doa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam hidup kita, justru seringkali hanya dilakukan jika kita menemukan waktu luang. Jadi, yang terpenting bukanlah menemukan waktu, tetapi menciptakan waktu. Dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 16 sampai 20, Yesus menceritakan perumpamaan tentang sebuah perjamuan besar. Seorang tuan rumah mengundang banyak orang untuk datang ke pestanya, tetapi mereka semua menolak untuk hadir dengan memberikan berbagai alasan. Saya baru saja membeli tanah, saya harus pergi melihatnya. Saya baru saja menikah, saya tidak punya waktu. Melalui perumpamaan ini, kita bisa melihat bahwa seringkali kita juga mencari-cari alasan untuk mengabaikan hal-hal yang sebenarnya paling penting. Coba pikirkan, kita selalu punya waktu untuk bekerja, menghadiri rapat, atau berkumpul dengan teman. Lalu, mengapa kita tidak bisa menjadwalkan waktu khusus untuk berdoa? Jika kita mulai menjadikan doa sebagai bagian dari jadwal harian kita, mungkin pada awalnya terasa sulit. Namun, seiring waktu, doa akan menjadi bagian yang alami dalam hidup kita dan membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin erat. Jadi, saat merasa sibuk, ingatlah, yang terpenting bukanlah menemukan waktu, tetapi menciptakan waktu. Jadikan doa sebagai prioritas utama dalam hidup kamu, dan kamu akan melihat bagaimana doa dapat mengubah hari-hari kamu dan memperdalam hubungan kamu dengan Tuhan. Yang kedua, kurangnya disiplin. Apakah kamu pernah mengalami hal ini? Baru saja duduk untuk berdoa, tetapi dalam beberapa menit sudah tidak tahan untuk mengambil ponsel, awalnya hanya ingin sekadar melihat pesan yang masuk, tetapi tiba-tiba sudah tenggelam di dalam sosial media, menonton video, dan membaca berita. Dan tanpa sadar, waktu doa pun berlalu begitu saja. Kamu sebenarnya ingin fokus dalam doa, tetapi selalu ada saja hal yang mengalihkan perhatian kamu. Sebenarnya Rasul Paulus sudah mengingatkan kita di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Aku melatih tubuhku dan menguasainya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa doa membutuhkan disiplin. Tidak selalu mudah, terkadang terasa seperti sebuah perjuangan. Sama seperti melatih tubuh. Sangat sedikit orang yang setiap pagi selalu bersemangat untuk berolahraga, tetapi kita tetap harus memaksakan diri untuk melakukannya. Seiring waktu, itu akan menjadi kebiasaan yang alami. Saya juga pernah mengalami hal ini. Setiap pagi, hal pertama yang saya lakukan adalah memeriksa ponsel. Dan akhirnya, saya sering lupa untuk terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Namun, saya memutuskan untuk berubah. Saya mulai berkomitmen bahwa setelah bangun tidur, sebelum melakukan apapun, saya akan berdoa terlebih dahulu. Walaupun hanya doa yang singkat seperti, "Selamat pagi, Bapa di surga. Terima kasih telah memberikan saya hari yang baru. Pimpinlah saya sepanjang hari ini. Amin." Walaupun mungkin hanya 1 menit, doa ini memberikan saya kekuatan untuk menjalani hari baru. Ingatlah, doa bukan tentang seberapa lama kita berdoa,
tetapi tentang apa yang kita tempatkan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Ketika kita memberikan bagian pertama dari hari kita kepada Tuhan, kita sedang menjadikannya yang terutama, bukan membiarkan dunia mengendalikan perhatian kita. Dan perlahan-lahan, kebiasaan kecil ini akan membuat kehidupan doa kita menjadi lebih kuat dan alami. Hambatan ketiga, perasaan bersalah karena dosa. Terkadang, dosa membuat kita merasa bahwa berdoa menjadi sangat sulit. Ketika kita melakukan kesalahan dan merasa malu, tanpa sadar kita memilih untuk menjauh dari Tuhan dan berpikir, saya akan berdoa nanti setelah saya merasa lebih baik dan memperbaiki diri. Tetapi, sebenarnya, kasih karunia Tuhan tidaklah bekerja seperti itu. Saya pernah mengalami masa di mana saya terus jatuh dalam dosa yang sama dan merasa tidak layak untuk berdoa. Setiap kali saya mencoba datang kepada Tuhan, ada suara dalam hati saya yang berkata, dengan keadaan seperti ini, kamu masih berani datang kepada Tuhan? Saya sempat benar-benar percaya suara ini dan tidak lagi berdoa. Namun, setelah saya membaca Galatia pasal 5 ayat 17, saya menyadari bahwa daging dan roh selalu berlawanan satu sama lain. Ketika dosa memisahkan kita dari Tuhan, secara alami kita merasa sulit untuk berdoa. Tetapi justru doa adalah jembatan yang membawa kita kembali kepadanya. Saya pun belajar bahwa doa bukanlah tentang menjadi sempurna terlebih dulu, melainkan datang kepada Tuhan dengan segala kelemahan dan kehancuran kita, lalu berkata, Tuhan, saya jatuh lagi, tetapi saya membutuhkanmu. Inilah yang Tuhan rindukan, bukan kesempurnaan kita, tetapi ketulusan hati kita untuk datang kepadanya. Jadi, jika kamu merasa ragu untuk berdoa karena rasa bersalah, ingatlah, tidak peduli seberapa lemah atau kacaunya keadaan kamu saat ini, kasih karunia Tuhan tetap cukup bagi kamu. Datanglah kepadanya dengan membawa dirimu yang mungkin sedang dalam kelemahan dan mengalami kehancuran di dalam jiwamu, karena Dia selalu menunggu kamu untuk kembali ke hadapannya, untuk berdoa dan bertobat dari dosa-dosa kita. Yang keempat, ketika doa terasa monoton dan hampa. Pernahkah kamu merasa bahwa doa terkadang menjadi monoton dan membosankan, seolah-olah kamu hanya melakukannya sebagai kebiasaan yang terasa hampa? Saya sendiri pernah mengalami hal itu. Setiap kali berdoa, saya hanya mengulang kalimat yang sama setiap hari, hingga akhirnya merasa doa itu hampa, dan tidak merasakan adanya hubungan yang erat dengan Tuhan di dalam doa saya. Alkitab dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 mengingatkan kita, lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bayangkan, Tuhan yang mencipta dan menguasai seluruh alam semesta menyebut kita sebagai anak-anaknya. Doa bukan tentang berusaha menyenangkan Tuhan dengan menggunakan kata-kata yang indah, tetapi doa adalah tentang berbicara dengan Bapa Surgawi yang sangat mengasihi kita dan berbagi isi hati kita kepadanya. Tuhan tidak menilai kita dari seberapa bagus kata-kata di dalam doa kita, tetapi dari ketulusan hati kita. Jika doa mulai terasa membosankan, cobalah berhenti sejenak dan renungkan kembali. Inti dari doa bukanlah kesempurnaan di dalam berkata-kata, tetapi hubungan yang erat dengan Tuhan. Jangan terlalu khawatir tentang apa yang harus dikatakan, tetapi datanglah kepadanya dengan hati yang terbuka. Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Hambatan kelima, ketika Tuhan sepertinya diam tidak menjawab doa kita. Mari kita bicarakan tentang sebuah kenyataan. Pernahkah kamu mengalami hal ini? Sudah berdoa dengan tekun selama beberapa waktu, tetapi sepertinya tidak ada yang terjadi. Kamu berseru kepada Tuhan, menunggu jawabannya, tetapi yang terdengar hanyalah keheningan. Hal ini bisa membuat kita merasa kecewa, bahkan mulai bertanya-tanya, Tuhan, apakah Engkau benar-benar mendengar? Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang janda yang tidak menyerah dalam meminta keadilan kepada seorang hakim. Dia terus berjuang dan akhirnya mendapatkan pembenaran dari sang hakim. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Hanya saja, jawabannya bisa berupa ya, tidak, atau tunggu. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan tidak menjawab, padahal sebenarnya jawabannya adalah belum saatnya. Saya sendiri pernah mengalami hal ini. Ada masa di mana saya merasa Tuhan tidak mendengar doa saya. Namun ketika saya melihat kembali perjalanan hidup saya
Saya menyadari bahwa Tuhan selalu bekerja untuk menjawab doa saya sesuai rencananya yang terindah, meskipun saya tidak menyadarinya saat itu. Jadi jika kamu merasa Tuhan sepertinya sedang diam, jangan menyerah. Teruslah berdoa, percaya, dan bersabar. Karena rencana Tuhan seringkali jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, dan jawaban belum saatnya bisa jadi adalah tanda bahwa Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk kamu. Hambatan terakhir, membuat doa menjadi terlalu rumit. Pernahkah kamu merasa tidak tahu harus berkata apa saat berdoa? Mungkin kamu berpikir harus menggunakan kata-kata yang indah atau mengikuti pola tertentu. Banyak orang juga merasa seperti itu, merasa bahwa berdoa harus menggunakan kata-kata yang indah, yang kompleks, sehingga akhirnya tidak jadi berdoa karena merasa doa sangatlah rumit. Seringkali kita menetapkan aturan tambahan yang tidak perlu di dalam berdoa. Hal-hal yang sebenarnya tidak pernah Tuhan minta. Dalam Injil Markus pasal 7, orang Farisi melakukan hal yang sama, dan Yesus menegur mereka karena itu. Doa tidak perlu panjang atau memiliki struktur dan ritual tertentu. Memang, memiliki waktu yang teratur untuk berdoa dan membaca Alkitab bisa membantu kita, tetapi itu bukan syarat mutlak untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi, jangan lagi khawatir tentang bagaimana cara berdoa dengan benar. Yang terpenting adalah berbicara dengan Tuhan dengan hati yang tulus. Tidak perlu kata-kata indah, tidak perlu kata-kata yang sempurna, juga tidak harus dalam lingkungan atau waktu tertentu. Cukup buka hati kamu dan sampaikan apa yang ada di dalam hati kamu kepada Tuhan. Jadi, apa yang sebenarnya membuat kita sulit untuk tetap konsisten dalam berdoa? Apakah karena kesibukan, gangguan eksternal, atau keraguan di dalam hati? Coba luangkan sedikit waktu untuk merenungkan hal ini, cari tahu apa yang menghambat kehidupan doa kamu, lalu mulailah melakukan perubahan. Ketika kamu secara bertahap mengatasi hambatan-hambatan ini, kamu akan mendapati bahwa doa menjadi sesuatu yang alami dan menyenangkan. Hubungan kamu dengan Tuhan akan semakin erat, dan iman kamu kepadanya akan semakin kuat. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada mereka yang mungkin sedang mengalami kesulitan dalam doa atau tidak tahu harus mulai dari mana. Saya juga ingin mendengar perjalanan doa kamu. Silakan bagikan cerita kehidupan doa kamu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kamu.